Setiap kali bulan Zulhijjah tiba, gema takbir mulai berkumandang dan hewan kurban mulai disiapkan. Pikiran kita pasti langsung tertuju pada satu kisah luar biasa dahsyat dalam sejarah peradaban manusia. Kisah tentang seorang ayah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Sebuah ujian cinta dan ketaatan yang berada di luar nalar manusia biasa seperti kita. Namun pernahkah kamu benar-benar merenungkan apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dialog batin yang terjadi antara sang ayah dan sang anak? Mari kita mulai dari sebuah pertanyaan. Siapakah sebenarnya anak yang diperintahkan Allah untuk disembelih? Apakah Nabi Ismail alaihi salam ataukah Nabi Ishak alaihi salam? Jika kamu membaca literatur klasik, kamu akan menemukan fakta baru bahwa para ulama terdalam pun sempat terbelah menjadi dua pendapat. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya membedah perdebatan ini secara adil. Beliau menukil sebuah riwayat dari sebagian sahabat Nabi pilihan seperti Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka sempat cenderung berpendapat bahwa anak yang dikorbankan adalah Nabi Isa alaihissalam. Pendapat ini juga sempat dipegang oleh beberapa rabi Yahudi yang kemudian masuk Islam. Namun disinilah letak kejeniusan dari seorang Imam Al-Qurtubi. Setelah memaparkan semua riwayat tersebut, beliau dengan tegas menyatakan sebuah kesimpulan. Pendapat yang paling sahih, paling kuat, dan didukung penuh oleh teks Al-Quran itu sendiri adalah bahwa anak tersebut merupakan Nabi Ismail alaihi salam. Mengapa Imam Al-Qurtubi begitu yakin? Beliau mengajak kita semua untuk membuka logika Al-Quran melalui surat Hud ayat 71. Di dalam ayat tersebut, ketika malaikat datang membawa kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran anak-anaknya kelak, malaikat berkata dengan sangat jelas bahwa Ibrahim akan dikaruniai Ishak. Dan setelah Nabi Ishak lahir, akan lahir pula Nabi Yakub. Nah, mari kita pikirkan menggunakan logika yang jernih. Jika Allah sudah menjanjikan sejak awal bahwa dari keturunan Ishak akan lahir seorang cucu yang bernama Nabi Yakub, maka secara logika yang lurus, tidak mungkin Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ishak di masa kecilnya dahulu. Mengapa hal itu tidak mungkin? Karena janji Allah tentang lahirnya Yakub belum terwujud pada saat itu. Oleh karena itu, Imam Al-Qurtubi menegaskan kembali, satu-satunya anak yang sangat logis dan secara kronologis memenuhi syarat dalam peristiwa penyembelihan adalah Nabi Ismail alaihissalam, putra pertama Nabi Ibrahim yang lahir dari Siti Hajar, yang saat itu ditinggalkan di lembah Makkah yang gersang. Sekarang mari kita lihat bersama bagaimana perintah berat ini turun. Perintah ini tidak datang melalui Jibril yang berwujud fisik di siang hari, melainkan datang melalui sebuah mimpi. Kamu mungkin bertanya-tanya dalam hati, mengapa perintah datang lewat mimpi? Bukankah mimpi seringkali dianggap sebagai bunga tidur belaka? Imam Al-Qurtubi menjelaskan sebuah kaidah yang sangat penting. Mimpi para nabi adalah hak. Mimpi mereka adalah wahyu murni yang mengikat dan wajib dihukumi sebagai syariat yang mutlak. Namun, karena sifatnya yang datang di dalam alam bawah sadar manusia, ujian ini justru menjadi berlapis-lapis bagi diri Nabi Ibrahim. Disinilah sejarah mencatat asal-usul nama hari-hari penting di dalam bulan Zulhijjah yang sering kita peringati hari ini. Imam Al-Qurtubi menukil riwayat kronologisnya menjadi seperti ini, teman-teman. Mimpi pertama itu hadir pada malam tanggal 8 Zulhijjah. Ketika terbangun di pagi hari, Nabi Ibrahim tidak langsung mengeksekusinya. Beliau merenung dan berpikir keras, membolak-balik pikirannya yang gelisah. Apakah mimpi ini benar-benar perintah dari Tuhanku yang mulia? Ataukah ini hanya bisikan syaitan? Proses merenung dan berpikir ini dalam bahasa Arab disebut yatarawwa. Dari sinilah hari tanggal 8 Zulhijjah dinamakan sebagai hari tarwiyah. Kemudian pada malam berikutnya, yaitu malam tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim kembali bermimpi. Hal yang sama secara persis. Begitu terbangun di pagi hari, sirna semua keraguan di hatinya. Beliau menjadi tahu dan yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa ragu bahwa ini adalah wahyu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata tahu atau yakin ini dalam bahasa Arab adalah Arafah. Itulah mengapa hari tanggal 9 Zulhijjah dinamakan sebagai hari Arafah. Hari di mana kebenaran itu menjadi benderang bagi Nabi Ibrahim hingga akhirnya memasuki malam tanggal 10 Zulhijjah. Setelah keyakinannya bulat sepenuhnya, Nabi Ibrahim memantapkan niat total melaksanakan penyembelihan itu di pagi harinya yang cerah. Hari ke-10 inilah yang kita sebut sebagai hari nar, hari penyembelihan. Melihat kronologi yang luar biasa ini,
kita bisa belajar sebuah hal, bahwa setiap ibadah yang kita lakukan pada hari ini memiliki akar sejarah, psikologis yang sangat dalam, dari kegelisahan dan keyakinan mantap dari seorang nabi pilihan Allah. Kita sampai pada momen yang paling menguras emosi. Bayangkan seorang ayah yang sudah menanti kehadiran seorang anak tercinta selama puluhan tahun lamanya, hingga rambutnya memutih karena usia, tiba-tiba harus menjadi seorang eksekutor bagi darah dagingnya sendiri. Namun, perhatikan dengan saksama bagaimana cara Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya memberikan catatan kaki sangat indah pada bagian krusial ini. Mengapa Nabi Ibrahim meminta pendapat anaknya? Apakah beliau ragu terhadap perintah Allah? Apakah beliau ingin mencari celah untuk membatalkan perintah berat itu? Sama sekali tidak, teman-teman. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim bertanya bukan untuk meminta persetujuan, boleh atau tidaknya perintah dilaksanakan. Beliau bertanya justru untuk menguji sejauh mana keteguhan iman anaknya. Nabi Ibrahim ingin agar anaknya, yaitu Ismail alaihissalam, menerima perintah ini dengan kesadaran penuh, sehingga sang anak bisa merasakan manisnya pahala sabar dan ketaatan, bukan mati dalam keadaan terpaksa atau tidak tahu apa-apa. Ini adalah pendidikan adab dan komunikasi keluarga level tertinggi. Dan jawaban dari Nabi Ismail, anak remaja yang masih belia itu, sungguh meruntuhkan ego kemanusiaan kita. Beliau tidak menangis sedih, tidak melayangkan protes keras, tidak juga melarikan diri jauh. Beliau menjawab dengan sangat tegar, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu saat ini. Insya Allah engkau akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar." Namun, perjalanan menuju tempat penyembelihan di daerah Mina tidaklah mudah. Imam Al-Qurtubi menceritakan dalam riwayatnya, disinilah iblis mengambil kesempatan. Iblis menjelma menjadi seorang lelaki tua dan langsung mendatangi Nabi Ibrahim. Ia mencoba membisikkan keraguan besar. "Apakah kamu tega membunuh anakmu hanya karena sebuah mimpi tidur?" Nabi Ibrahim menolaknya dengan tegas dan melemparnya menggunakan batu. Gagal menghasut sang ayah tercinta, iblis berlari mendatangi Siti Hajar, sang ibu yang sedang menunggu, mengatakan bahwa suaminya telah pergi untuk membunuh anak kandung mereka. Apa jawaban mulia Siti Hajar? "Jika itu adalah perintah Allah, maka aku rida sepenuhnya." Beliau pun langsung melempar iblis, menggunakan batu dengan sangat keras. Terakhir, iblis mendatangi Ismail muda, menghasutnya agar segera memberontak. Namun Ismail justru mengambil batu dan melempar mata iblis hingga buta. Peristiwa perlawanan luar biasa dari keluarga suci melawan kebatilan inilah yang hari ini kita tiru kembali dalam ritual lempar jumrah saat ibadah haji. Sesampainya mereka di tempat eksekusi, di atas batu besar daerah Mina, peristiwa dramatis itu pun dimulai. Imam Al-Qurtubi menukil detail-detail riwayat yang membuat bulu kuduk kita merinding saat detik-detik terakhir sebelum pisau tajam itu digesekkan. Nabi Ismail memberikan beberapa wasiat terakhir kepada ayah kandungnya. Ia berkata dengan lembut, "Ayah, ikatlah tali pengikatku dengan kencang, agar aku tidak meronta-ronta yang bisa mengurangi pahala ketaatanku. Dan tolong, posisikan wajahku menghadap ke tanah. Baringkan aku secara telungkup saja. Jangan biarkan ayah melihat wajahku saat proses menyembelih nanti. Karena aku sangat takut ayah akan merasa iba, lalu tangan ayah menjadi ragu dan goyah dalam menjalankan perintah Allah." Bisa kamu bayangkan dalam pikiran betapa beratnya situasi psikologis saat itu. Nabi Ibrahim kemudian membalikkan tubuh Ismail, menempelkan pelipis anaknya ke tanah, membaca basmalah secara lantang, mengumandangkan takbir dengan tegar, dan dengan sekuat tenaga yang ada, mengayunkan pisau yang sangat tajam itu ke arah leher putra tercintanya. Namun disinilah keajaiban dan mukjizat besar itu terjadi. Pisau yang harusnya memotong urat leher dengan sangat mudah sekali tiba-tiba membal tanpa luka. Pisau itu sama sekali tidak bisa melukai kulit suci Nabi Ismail. Dalam riwayat yang dicatat oleh Al-Qurtubi, Nabi Ibrahim mencoba sampai beberapa kali. Namun setiap kali pisau itu menyentuh leher Nabi Ismail, pisau itu berbalik arah seketika, atau seolah-olah terhalang oleh lapisan tembaga dan besi gaib. Apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut sifat memotong dari pisau baja tersebut. Sama seperti ketika Allah mencabut sifat membakar dari kobaran api ketika Nabi Ibrahim dahulu kala dilemparkan ke dalam api Raja Namrud. Hukum alam tunduk total
di bawah perintah Sang Pencipta hukum alam itu sendiri secara mutlak. Seketika itu juga Allah berfirman dengan indahnya yang diabadikan di dalam Al-Quran, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Ujian berat itu akhirnya selesai. Allah tidak menginginkan darah Ismail. Allah hanya menginginkan kepatuhan mutlak dari seorang hamba bernama Ibrahim. Sebagai ganti dari penyembelihan itu, Allah menurunkan seekor domba jantan yang berukuran sangat besar, yang dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan sebagai domba yang bermata hitam, bertanduk besar dan kokoh, yang telah digembalakan di dalam surga selama 40 tahun lamanya. Bahkan ada sebuah riwayat unik yang menyebutkan bahwa domba inilah yang dahulu kala digunakan oleh Habil, anak dari Nabi Adam alaihissalam, saat mempersembahkan kurban pertama di bumi. Domba itulah yang akhirnya disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ganti dari Nabi Ismail. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dari lembaran-lembaran berharga tafsir Al-Qurtubi yang agung ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang sangat mendalam untuk kehidupan kita. Ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahun di bulan Zulhijjah, esensinya bukanlah sekadar ritual belaka, bukan sekadar menyembelih hewan ternak, menimbang berat dagingnya saja, lalu membagikannya kepada sesama manusia. Lebih dari hal itu semua, kurban adalah simbol dari kerelaan kita untuk menyembelih ego pribadi kita, menyembelih kesombongan di dalam dada, dan cinta dunia yang berlebihan, yang seringkali menjadi penghalang besar bagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang agung ini mengajarkan kita tentang bagaimana sebuah keluarga mulia dibangun di atas fondasi komunikasi yang santun, keikhlasan yang total tanpa batas, dan keyakinan yang penuh bahwa di balik setiap perintah Allah yang terasa sangat berat dijalankan, selalu ada jalan keluar yang teramat indah pada akhirnya. Bagaimana menurut pendapat kamu semua tentang detail sejarah kurban ini? Dari perspektif kitab tafsir Al-Qurtubi, bagian mana yang paling menyentuh hati dan baru kamu ketahui hari ini? Tulis pendapat atau renungan menarik kamu di kolom komentar di bawah ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasan keislaman kamu, jangan ragu untuk klik tombol like, bagikan video ini ke keluarga tercinta atau grup WhatsApp teman-teman kamu, dan pastikan kamu sudah klik subscribe pada kanal ini sekarang juga, agar tidak ketinggalan pembahasan tafsir menarik lainnya di video mendatang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha bersama keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.